Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bertahan di Tengah Badai. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari masalah. Selalu ada masalah. Kadang bahkan masalah itu kayaknya berat sekali, kadang lama sekali, kadang kita tidak tahu mengapa kita harus lalui gitu ya. Tetapi mari di tengah-tengah badai itu, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita sudah melewati badai itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Nelson Mandela itu tidak pernah tahu mengapa dia harus masuk penjara dulu untuk dia menjadi seorang presiden. Dan dia harus melewati hal-hal yang berat dalam hidupnya. Bahkan dia pada waktu itu pun tidak tahu mengapa dia harus masuk ke dalam penjara. Dan dia bahkan gak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi presiden. Tetapi melalui masalah yang besar itu, masalah penantian yang lama itu, akhirnya Tuhan memberikan sesuatu yang besar buat Nelson Mandela. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai, Tuhan selalu berjanji bahwa Ia menyertai kita. Dan kedua, saudara, jangan berusaha untuk melawan. Tuhan, ini kenapa? Kok lama sekali? Untuk apa ini semua gitu ya? Jangan berusaha untuk melawan, tapi bertahanlah. Berusahalah bertahan, karena kita tahu sesudah kita bertahan pasti ada sesuatu yang akan kita lihat hasilnya gitu ya. Saudara, janji Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1-3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita menyeberang melalui air, kita tidak akan tenggelam. Dan ketika kita melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Artinya bahwa di dalam setiap situasi kehidupan kita, Allah senantiasa menyertai kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dan saudara, di sini juga dikatakan bahwa sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Pada waktu itu Mesir adalah lambang perbudakan. Pada waktu itu Mesir adalah lambang kesusahan untuk orang Israel.
Di sana mereka banyak ditindas, tetapi aku akan menebus engkau dari sana. Sama dengan kehidupan tadi Nelson Mandela tadi saya katakan. Suatu saat ketika dia sudah melaluinya semuanya, dia bertahan di tengah badai itu, kemudian dia keluar dan dia menjadi seorang presiden. Saudara, saya juga mengalami hal yang berat dalam hidup saya. 7 tahun saya di dalam penderitaan sakit yang sebenarnya sekitar 10 tahun ya, tapi 7 tahun saya tidak bisa berjalan sama sekali. Saya di tempat tidur, buang air besar di tempat tidur, makan di tempat tidur, semua harus ditolong. Tapi pada waktu itu ketika sudah mulai tidak sanggup, sudah mulai tidak mengerti lagi apa yang harus dikerjakan, Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk tetap bertahan. Dan pada waktu itu ya seperti firman ini, bahwa Tuhan senantiasa menyertai sekalipun kita ada di dalam api, kita tidak dihanguskan. Dan ketika pun kita di dalam keadaan yang udah terpuruk gitu ya, mengapa Tuhan saya harus menangis? Mengapa Tuhan harus saya melalui hal-hal ini? Kita tidak pernah bisa pilih kita harus melalui yang mana, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, Dia akan terus memberikan kita kekuatan. Dan ingat satu, Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah di dalam badai kita. Ya saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Saudara, Daud berkata seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan di sini dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan senantiasa menyertai aku seumur hidupku. Saudara, ini Daud berkata pada masa kesusahan dia. Pada masa dia di dalam lembah, dia katakan kebajikan dan kemurahan senantiasa menyertai aku. Dan pada masa kesusahan, pada masa di dalam lembah, Daud berkata, engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Saudara, dalam kesusahan seberat apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesusahan seberat apapun tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Bukti, Dia terus memelihara hidup kita. Mari saudara-saudara, pada kesempatan kali ini mari kita tetap percaya. Adakah seorang bapa yang menciptakan anaknya, dia akan meninggalkannya? Enggak. Bahkan pada masa kesusahan yang besar itu, disitulah Allah semakin besar kelihatan menolong kita. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa di dalam lembah pun Engkau ada selalu. Di dalam kesusahan kami pun Engkau ada selalu. Oleh karena itu Tuhan, mari kuatkan, hiburkan, teguhkan kami. Untuk kami tetap kuat di dalam Engkau, bertahan di tengah badai. Karena kami tahu semuanya akan indah pada waktunya. Dan kami tahu ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saudara diberkati oleh video ini, mari jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain, supaya dia akan dikuatkan melalui kesaksian ini dan melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.